Sebelumnya, kalau kalian belum kenal aku, kenalan dulu. Perkenalkan, nama Kulita. Karena ini adalah udah masuk bulan-bulan dimana masa pendaftaran untuk kuliah dimulai. Jadi aku memutuskan untuk bikin video gimana caranya kita bisa daftar kuliah di Jerman tanpa melalui agen. Dan di sini aku udah ada satu amplop dimana isinya semua dokumen yang sudah pernah aku kirimkan ke universitas yang aku daftar, yaitu di Universitas Bochum. Dan pada akhirnya dokumen itu dikirim balik karena mereka udah nggak butuh dokumennya. Dan aku mau ngasih tahu atau bagi-bagi tips gimana sih caranya daftar kuliah di Jerman dan dokumen-dokumen apa aja yang kita butuhkan. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah meresearch tentang alur pendaftaran yang harus ditempuh, yang antara lain ada 3 cara. Yang pertama melalui Uni ASIS atau suatu lembaga yang sudah dipilih oleh universitas yang kalian tuju. Jadi kalian harus research di website resmi dari universitas yang kalian mau apply. Dan kalau melalui Uni ASIS ini adalah suatu lembaga yang bertugas untuk memverifikasi dokumen-dokumen kita dari Indonesia, apakah dokumen tersebut setara untuk melanjutkan kuliah di Jerman atau tidaknya. Dan biaya administrasinya adalah 75 euro untuk pendaftaran pertama, dan kemudian akan diberlakukan biaya administrasi 30 euro untuk pendaftaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan cara mendaftar yang kedua adalah secara online di website masing-masing universitas yang akan kita tuju, dan juga mengirimkan semua dokumen yang sudah dilegalisir dan juga diterjemahkan ke universitas yang akan kita tuju. Dan cara yang ketiga adalah cara yang paling simpel, yaitu dengan mendaftar melalui online saja dengan mengirimkan semua dokumennya dalam format digital. Dari ke-6 universitas yang pernah aku daftar, hanya ada satu universitas yang menerapkan kebijakan ini. Jadi kebanyakan mereka akan memberlakukan kebijakan untuk mendaftar melalui online, dan juga kita diharuskan mengirimkan semua dokumen yang sudah dilegalisir tersebut ke alamat universitas yang kita tuju. Langkah yang kedua adalah mencari tahu tanggal pendaftaran, tanggal pengumuman, dan juga tanggal kapan kita bisa melakukan Einschreibung. Dan di sini adalah tanggal di mana kita akan dimatrikulasi di universitas tersebut, dan secara resmi kita sudah menjadi student setelah melakukan immatrikulasi tersebut. Cari tahu juga informasi apakah program studi yang mau kalian apply ini termasuk Zulassungsbeschränkung atau Zulassungsfrei. Kalau Zulassungsbeschränkung akan menerapkan sistem kuota di mana hanya mahasiswa dengan nilai terbaik yang akan diterima, yang merupakan sistem NC atau numerus clausus. Jadi kalau misalnya kuota ada 30 mahasiswa, jadi hanya 30 mahasiswa dengan nilai terbaik yang akan diterima. Dan untuk mahasiswa dari luar negeri, kita juga hanya diberikan kuota sebesar sekitar mungkin 10-30% saja. Langkah yang ketiga adalah dengan mengumpulkan semua dokumen yang harus kita kirim dan juga kita upload di setiap website universitas. Jadi harus bikin checklist dokumen-dokumen apa aja yang harus kita kumpulkan. Biasanya sih setiap universitas punya kebijakan yang berbeda-beda untuk dokumen apa aja, tapi ada dokumen esensial yang harus kita siapkan, yang diantaranya adalah fotokopi paspor, dan yang kedua adalah sertifikat bahasa yang diantaranya DSH2 atau 3, atau tes DAF minimal 16 poin. Dan selain itu kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumen lain seperti ijazah dari SMA, ijazah dari kuliah kalau kalian ingin mendaftarkan master, dan semua dokumen itu harus dilegalisir dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Kalau dokumennya sudah berbahasa Inggris, kalian tidak perlu lagi menerjemahkannya lagi ke dalam bahasa Jerman, jadi hanya perlu dilegalisir. Selain itu, ada beberapa universitas yang mengharuskan kita, di mana kita harus menulis essay tentang pencapaian kita selama ini dan juga alasan mengapa kita mendaftar di universitas dan prodi yang ingin kita ambil di universitas tersebut. Namun ini juga tergantung juga dari universitas yang kita mau apply. Kalau dari 6 universitas yang pernah aku daftar, cuman ada satu universitas yang dimana aku harus menulis essay tersebut. Dan langkah yang keempat adalah setelah kita semua mengumpulkan semua dokumen yang sudah dicantumkan di website di universitas yang mau kita daftar, kita hanya tinggal mendaftar secara online dan juga mengirimkan semua dokumen tersebut melalui pos. Dan tahapan yang kelima atau terakhir adalah menunggu pengumuman. Dan ini adalah tahapan yang paling mendebarkan karena menunggu juga memakan banyak waktu dan tenaga, karena pasti banyak yang overthinking apakah kita akan keterima atau enggak. Tapi yang penting kita udah memberikan yang terbaik dan berdoa agar kita
masuk di universitas yang kita inginkan. Oke, demikian tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin mendaftar di universitas di Jerman. Aku doakan semoga viel Erfolg. Ich drück euch die Daumen. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!